menarik berbicara mengenai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di negeri ini dengan Presiden kita Bapak Jokowi. Ya, boleh dibilang hubungan antara PDIP dengan Bapak Joko Widodo ini bagai suhu, dalam arti istilahnya suhu tubuh. Kemarin-kemarin itu ya boleh dibilang suhunya 37 normal. Tapi saat ini suhunya menjadi naik sekitar ya 38, hampir mencapai 39 derajat Celcius, sehingga jadi antara PDIP dengan Bapak Jokowi ini seolah-olah ada semacam antara PDI dengan Pak Joko Widodo suhunya memuncak karena mungkin apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo ini tidak sejalan dengan PDI Perjuangan, sehingga di kalangan masyarakat muncul berbagai pendapat dan lain sebagainya. Pandangan ke masyarakat akhir-akhir ini kepada PDI merasa sakit hati dengan Bapak Joko Widodo dan lain sebagainya. Puncaknya kemarin di Sumatera Utara itu di kantor kantor ruang sidang PDI cabang Sumatera Utara, saat Edi Rahmayadi menyerahkan formulir calon gubernur di Sumatera Utara, di situ foto Bapak Jokowi tidak ada di samping burung Garuda, sehingga jadi media pun juga memberitakan, padahal sebenarnya berita utamanya kan penyerahan Edi Rahmayadi ini sebagai calon gubernur, tapi justru yang menjadi viral karena di ruangan itu tidak ada foto Jokowi, sehingga memunculkan banyak spekulasi, banyak pandangan tentang PDI ini. Mungkin ada yang netizen yang menganggap PDI merasa sakit hati atau dan lain sebagainya, sehingga foto itu terkesan mungkin disengaja, tapi sudah dijelaskan oleh humas yang ada di sana bahwa memang ruangan itu sedang dicat ataupun direnovasi, kemudian kesenggol, jatuh, pecah, sehingga pas Bapak Edi Rahmayadi mendaftar di kantor itu belum sempat dikembalikan. Itu penjelasan dari humas yang di kantor DPD Sumatera Utara. Terhadap persoalan ini terkesan netizen memandang selalu memojokkan PDI, mungkin PDI sakit hati dengan Pak Jokowi, sehingga beritanya cukup simpang siur, tidak memberikan kesejukan kepada masyarakat. Jadi terhadap persoalan ini saya menemui seorang tokoh pengacara juga, pengacara khususnya di DPC Kabupaten Sleman. Dia adalah Mas Iwan Setiawan. Dia duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC Kabupaten Sleman, DPC PDIP Kabupaten Sleman. Jadi pandangan apa terhadap persoalan ini, simak ikuti di perbincangan saya ini dengan Mas Iwan Setiawan ini. Mungkin panjenengan sebagai
orang yang membackup di bidang hukum untuk Partai Demokrasi PDIP ini gimana, Mas? Ya gini, kalau kita bicara hukum gitu, kalau hukum itu kan tidak ada tendensius ke suatu instansi atau kelompok atau bahkan individu person, itu kan tidak ada kan itu. Kalau kita bicara ke sana, kalau memang penjelasannya itu seperti itu dan kenyataannya seperti itu, ya sudah kan, tidak ada apa-apa. Sebenarnya kan tidak masalah kalau kondisi seperti itu. Nah, yang jadi masalah ini kan masyarakat kita ini kan masyarakat yang suka dengan kemunafikan. Jadi suka kebohongan dan suka mengadu domba. Karena mungkin ini pengalaman yang terlalu lama kita dijajah dari Belanda aja. Nah, Belanda itu menggunakan dividen et impera kan, adu domba seperti itu. Nah, ini saya kalau mengamati rakyat Indonesia itu suka hal-hal semacam itu. Nah, sekarang yang lebih viral itu sekarang yaitu dengan berita yang dikatakan hoax gitu. Nah, itu karena apa? Kedewasaan rakyat kita juga kurang, dan nyuwun ngapunten teman-teman di media itu kadang sekarang itu ya terlalu mudah untuk menjadi wartawan. Itu kan sekarang ada wartawan yang profesional, ada wartawan yang amatir, ada wartawan yang abal-abal ya. Itu yang akhirnya rusak kan itu. Nah, ketika itu diatur seperti itu, nah teman-teman yang tidak bertanggung jawab ini kan yang penting hanya seru, hanya rame. Nah, seperti itu akhirnya dikomentari dengan berbagai komentar yang negatif, sehingga masyarakat luas itu menerimanya karena hanya sepotong. Nah, itu masyarakat itu tergiring opini yang seperti itu, seolah-olah bahwa oknum ini seperti ini lagi digaduk-gaduk kan itu. Sedangkan hukum itu tidak seperti itu. Hukum itu adalah tentang benar dan salah, bukan kalah menang, tapi benar dan salah. Dan itu benar salah itu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, harusnya kita sama-sama buka-bukaan ini semua transparan ini. Karena apa? Nah, kalau kita itu bangga, Indonesia ini menjadi negara yang terbesar, terluas kan itu, penduduknya juga banyak kan itu, terdiri dari beribu-ribu pulau. Itu kita di sisi lain itu kita bisa positif bahwa kita ini negara yang besar, bangsa yang besar kan itu. Tapi itu juga ada kelemahannya, negatifnya, yaitu karena terlalu besar dan terdiri banyak beribu-ribu pulau, itu akhirnya kalau itu memunculkan untuk bisa pecah kan itu. Nah, mudah sekali kita dipecah belah. Itu makanya ketika waktu dulu para pendiri bangsa ini, salah satunya adalah Bung Karno, itu di dalam Pancasila pasal ketiga itu dikatakan persatuan Indonesia. Karena apa? Beliau pendiri bangsa ini sudah melihat kedepannya negara kita itu akan seperti apa. Nah, sekarang itu harusnya generasi muda ini mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang dengan berdarah-darah itu dengan hal positif. Tapi ternyata itu hanya kepentingan kelompok pribadi, ya itu akhirnya mengacu kepentingan sendiri, kepentingan persatuan bangsa dilupakan. Akhirnya terjadilah berita hoax, adu domba di masyarakat, masyarakat satu dan yang lain pun saling tidak percaya. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya untuk kedepannya. Siapapun yang megang di Indonesia, siapapun rakyatnya, kalau sadar dari awal tujuan negara kita itu seperti apa, sampai salah satu itu tersirat di dalam Pancasila pasal 3 adalah persatuan Indonesia. Untuk istilahnya mengedukasi agar masyarakat tidak suka mengadu domba itu mungkin butuh berapa tahun atau butuh berapa generasi atau apa yang harus disentuh, Mas? Ya sebenarnya sederhana kan itu, kalau memang kita niat bareng-bareng ya. Nah, kita itu punya Menteri Pendidikan kok. Nah,
Itulah namanya edukasi itu ya saka pendidikan. Nah, pendidikan itu diberikan sesuai yang dibutuhkan oleh dunia. Itu loh, bukan oleh kelompok tertentu, bukan oleh sekarang siapa yang berkuasa, siapa menterinya, kurikulum harus diganti. Harusnya itu ada ketentuan baku tentang pendidikan Indonesia dan visi misi negara kita seperti apa itu harusnya bisa dituangkan dalam visi misi pendidikan sehingga generasi satu dengan yang lain itu tetap bisa mengerti. Nah sekarang sederhana sekali contohnya itu Undang-Undang Dasar itu kalau saya masih tahu Undang-Undang Dasar 45 yang murni itu seperti apa kami tahu karena di sekolah dasar kami dulu diberikan. Nah sekarang ini kan dengan adanya amandemen, ada perubahan-perubahan, nah anak-anak kita, cucu kita itu sudah tidak tahu antara Undang-Undang Dasar yang asli dulu sama sekarang itu tidak tahu. Nah ini kan jadi terputus sejarah itu. Harusnya itu kan sejarah itu tidak terputus dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah itu salah satunya itu dari pendidikan. Nah, itu butuh berapa generasi berapa. Nah itu tergantung. Kalau memang iya dan itu disepakati semua ya. Nah itu tidak bedanya ketika ngapunten zamannya Pak Harto dulu mengadakan penataran P4 yang ada 48 jam, 72 jam. Itu kan sebenarnya untuk edukasi. Itu serentak kan itu kan ya seperti itu ya. Nah ini pun bisa dilakukan itu. Tapi kan tidak pernah dilakukan ini. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti program. Karena apa? Mbak Menso, jadi menteri ini treknya ini, itu menteri ini, trennya ini. Nah ini yang jadi salah. Makanya saya tadi, ayo buang semua ego. Kita bicara untuk Indonesia maju. Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang dicita-citakan para pendiri bangsa dulu. Itu akan enak karena apa? Undang-Undang Dasar kita pasal 33 aja itu dijiplak, dicontoh oleh Malaysia. Nah Malaysia sekarang pendidikan gratis, kesehatan gratis. Gitu. Nah kita yang mencetuskan, kita yang merdeka lebih dulu, ayo kita kalah. Itu yang sederhana sebenarnya. Kalau kita mau jujur, mau bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi P4 ini digenap ya, P4 untuk Pancasila. Ya itu bisa saja hanya dan nanti disesuaikan yang itu. Jadi tidak ada. Tapi itu sebenarnya dulu udah. Kalau dulu itu dievaluasi ada kesalahan. Kesalahan itulah yang harus kita benahi untuk disesuaikan dengan yang ada kebutuhan sekarang disesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu loh. Kan itu aja dulu kita banyak orang-orang pinter kok. Nah, untuk apa orang-orang pinter itu? Tapi berilah kebebasan orang pinter itu untuk menuangkan untuk kemajuan bangsa ini. Jadi jangan mereka-mereka yang sok pinter membuat aturan yang akhirnya malah membelenggu orang-orang pinter. Nggak usah rame baru ini viral ini ribut ini tentang undang-undang penyiaran tentang investigasi. Nah ini kan kurang ajar. Nah, itu loh. Seperti itu aja. Ini cedot. Sekarang ayo ditelusuri. Yang membuat konsep RUU itu siapa? Orang bodoh. Itu loh. Untuk membelenggu orang-orang pintar. Tapi orang bodoh ini ada kekuatan, dia punya pengaruh. Akhirnya itu jadi seperti itu. Nah kalau kita memang bicara untuk kedepannya bangsa ini kan lain. Jadi kepentingan utamanya adalah kepentingan bangsa untuk bersaing untuk menuju Indonesia emas di 2045. Itu yang harus jangan itu hanya di mulut saja. Nah sekarang itu di mulut saja tidak pernah dijalankan. Karena ini yang akhirnya menjadi susah dan menjadi bias di tengah-tengah masyarakat kecil yang memang masyarakat itu tidak tahu apa-apa, dia hanya butuhnya ketentraman dan kedamaian untuk hidup dan mencari nafkah, bekerja. Nah itu dia tidak akan pernah mikir apa-apa. Tapi ini orang-orang yang setengah sok pinter ini, nah inilah yang mengacaukan. Dan orang-orang pinter sungguhan kadang itu dia berpikiran praktis, ngapain aku repot-repot. Kalau gini ya udah aku yang penting selamat. Nah inilah akhirnya yang nilai Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia itu hilang ya, sanubarinya bangsa ini kembali ke ini Mas, di saat ini di tengah masyarakat itu seolah-olah
PDIP itu dengan Jokowi ada semacam jurang pemisah. Mungkin dari panjenengan sebagai yang mengadvokasi di bidang hukum di PDI, mungkin sebaiknya gimana? Karena masyarakat itu selalu menggiring ke sana, netizen itu selalu menggiring ke sana bahwa PDI itu ada jurang pemisah dengan Pak Jokowi. Ya jelas, kalau gitu itu jelas. Sekarang masyarakat itu tidak usah bingung. Sekarang yang dikembalikan aja. Kalau masyarakat itu mengalami hal semacam itu, taruhlah kita dalam berkeluarga aja. Negara ini kan sama dengan sebuah keluarga, kan itu. Keluarga itu kan ada anak kandung, ada anak angkat, ada anak tiri, ibaratnya itu. Nah, Jokowi itu siapa awalnya dulu? Kader PDI juga tidak, kan itu. Nah, dia merengek-rengek minta rekomendasi untuk bisa menjadi wali kota di Solo, dan itu kita sambut baik. Kita besarkan namanya ini semua seperti itu. Nah, kalau sekarang dia melakukan seperti itu, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Itu apa yang akan dilakukan masyarakat ketika menghadapi seperti itu. Gitu. Ya kalau jurang pemisah, nah sekarang siapa yang membuat jurang pemisah? Kan beliau sendiri yang membuat jurang pemisah dengan mengacak-acak aturan ini, dan itu tidak sesuai dengan ideologinya PDI Perjuangan. Ideologinya PDI Perjuangan itu adalah untuk wong cilik, kita gotong royong, itu kan tidak dijalankan. Nah, dia ngobrak-abrik sok pintar, undang-undang dirubah, susunannya dirubah, semua ditabrakin semua. Kalau hal semacam itu dibiarkan berlaku, negara ini akan menjadi apa? Banyak negara-negara besar di dunia itu pecah juga, yang dikatakan karena ada perang saudara. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia di era terakhir pimpinan Jokowi itu, diacak-acak sama Jokowi. Ini ada menuju jurang pemisah bagi orang-orang yang pintar dan orang-orang yang paham tentang ketatanegaraan. Negara kita saat ini adalah dalam darurat. Nah, itu kita akan lah, rakyat kemana ya tahunya? Oh, ini ada makan gratis ini. Rakyat mikirnya gitu, tidak mikir berjauh. Dan sekarang rakyat sudah menjerit-jerit. Nah, itu dengan harga berambang 60.000, semua kemarin beras sulit. Mereka menjeritkan apa? Stok kemarin dihabiskan untuk akal-akalan kayak gitu. Tapi itu tidak bisa dijerat, dimasukkan dalam ranah pidana karena itu tidak ada aturannya. Nah, baru ini orang baru paham bahwa lembaga kepresidenan tidak ada aturannya, tidak ada undang-undangnya. Jadi presiden bisa liar, bisa melakukan apa saja. Nah, rakyat inilah ya. Nah, seperti utang negara yang banyak ini, bukan kita yang merasakan, karena apa? Mungkin saya 10 tahun lagi mati. Nah, itu Pak Jokowi mati, kan itu. Tapi generasi kita, karena itu membayar utang paling dekat aja 20 tahun. Paling dekat. Nah, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun. Itu menjadi beban anak turun kita. Nah, ketika cucu kita besok tidak merasakan apa-apa tapi harus membayar. Coba bayangkan. Itu yang selalu kita dengung-dengungkan, selalu kita sampai kita dikatakan kita tidak pro pemerintahan, kita pemberontak. Bukan memberontak, kita ini sebagai oposisi mengontrol negara biar negara itu tidak salah, biar negara itu sesuai role-nya. Nah, ini kan jadi sekarang jadi ngawur dengan tidak ada aturan. Nah, yang cilaka ya itu nanti rakyat. Rakyat siapa? Rakyat nanti anak cucu kita. Kalau kita bentar lagi mati mau apa? Nah, kita pindah ke surga, hidup lebih nyaman, enak tanpa persaingan. Tapi anak cucu kita itu besok akan membayar utang negara yang dibebankan oleh mereka. Itu memang ada dihitung-hitungan orang intelektual, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli tata negara mikirnya seperti itu. Kalau rakyat kecil ya sudah penting makan. Lah sekarang mana makan gratisnya? Kalau saya ngomong ini jauh sana ke jauh, lah belum dilatih kan itu. Lah apakah jauh semudah itu? Aturan semua negara nanti ketika mengeluarkan apa, mesti ada peraturannya, ada ini. Itu seperti itu. Mungkin ada semacam saran yang lebih bijaksana ke masyarakat kita, juga ke pemerintah yang ada, Mas. Sederhana sarannya itu. Ya, silakan masyarakat itu membuka diri dan tidak mudah percaya dengan hal-hal yang belum pasti. Jadi yang istilahnya hua-hua itu ya usah.
ke rakyat. Jadi hati-hatilah, cermat, waspada. Itu aja. Itu dari nenek moyang kita memang caranya seperti itu, suruh waspada ini. Itu jalannya aja. Jadi tidak usah yang neko-neko, sesuai porsinya masing-masing kan itu. Nah, untuk pemerintah sendiri juga enak. Pemerintah tidak usah lah untuk membuat hal-hal yang mencari popularitas sesaat. Berikan apa adanya, transparan ke rakyat, dan edukasi rakyat menjadi rakyat yang pintar, rakyat yang cerdas. Nanti itu akan kita berdampingan, akan hidup enak, pemerintahnya enak, rakyatnya pun hidup bisa tentram, dan negara kita sesuai Pancasila pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan terwujud. Tidak hanya cita-cita, saat ini kan semuanya cita-cita. Orang ngomong akan mensejahterakan bangsa ini, itu kan hanya ngomong. Jokowi sendiri awalnya kayak gitu, sekarang juga hanya mementingkannya diri sendiri dan keluarganya. Ini yang harus diatur. Makanya kembali lagi ke tujuan awal. Ya memang di dunia itu tidak ada yang sempurna, karena sempurna itu miliknya Allah, kan, miliknya Tuhan. Tapi kita sebagai manusia kan suruh ikhtiar untuk mendekati di sana. Itu aja, kembalikan ke tujuan utama. Itu aja tujuan negara kita seperti apa kan, semua pada tahu, sampai dituangkan dalam Pancasila. Ya sudahlah, Pancasila itu mulai sila 1, 2, 3, 4, 5 itu mari jadi, karena itu menjadi landasan dasar negara kita. Itulah untuk pedoman, jangan diubah-ubah kan. Jangan diakali gitu ya. Iya, yang pokoknya itu jangan diakali. Lah karena ngubahnya untuk ngakali. Lah ini mosok rapat komisi DPR kok diam-diam, ini untuk apa? Mereka itu wakil rakyat ya, mereka itu menghabiskan uang rakyat ya. Nah, dia bisa berfoya-foya, rumahnya bisa bertingkat-tingkat, mobilnya mewah. Lah rakyat yang bayar pajak untuk mereka itu, bertani aja harga panennya selalu anjlok kan gitu loh. Seperti itu ya. Bibit mahal, pupuk mahal, begitu panen harganya ambyar. Lah siapa yang mau jadi petani? Petani itu sama di Indonesia, di Vietnam, di Jepang itu sama. Tapi di Jepang banyak orang itu pengen jadi petani, karena apa? Hasil panennya itu memang dihargai oleh negara dan bisa untuk hidup. Itu jauh, karena apa? Saya punya tetangga yang di TKI di Jepang itu, dia hanya suruh nanam wortel, nanam itu. Seperti itu, bukan dia kerja sebagai ahli di sana, kuli. TKI kita itu di luar negeri itu hanya kuli, bukan ahli. Mereka aja bisa hidup, bisa ngirimi uang ke Indonesia, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Di Indonesia bekerja jadi direktur, kalau hanya PT abal-abal, CV kecil-kecilan, itu beli mobil aja tidak bisa. Dolan dekat yang ke Malaysia atau Singapura aja tidak bisa. Mereka TKI kita hanya jadi petani, hanya nyirami air, bisa kirim uang, bisa beli mobil di Indonesia. Ini yang ironis, ini yang menjadi tanggung jawab, bebannya oleh pemerintah yang akan datang.